Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan lanjut lagi bahas soal OSK SMP tahun 2024. Oke, kita lanjut di soal yang keempat. Di sini diketahui N, A, B, C menyatakan banyaknya kelipatan A yang lebih besar dari B dan kurang dari C. Nah, sebagai contoh, N 3,5,10 itu sama dengan 2. Karena terdapat dua bilangan antara 5 dan 10 yang merupakan kelipatan 3. Oke, jadi di sini antara 5 dan 10 yang merupakan kelipatan 3 yang dimaksud adalah 6 dan 9. Nah, seperti itu. Nah, di sini disuruh hitung nilai dari N 6 pangkat 3, 6 pangkat 4, 6 pangkat 6. Nah, untuk menghitung ini berarti sebenarnya kita disuruh cari kelipatan 6 pangkat 3 yang berada antara 6 pangkat 4 sampai 6 pangkat 6. Nah, kelipatan 6 pangkat 3 itu berarti sama saja K dikali dengan 6 pangkat 3. Nah, untuk menghitung banyaknya bilangan, ini 6 pangkat 3-nya kita samakan dulu ke semuanya. Jadi 6 pangkat 4 itu kan 6 dikali 6 pangkat 3 lebih kecil dari K dikali 6 pangkat 3 lebih kecil dari ini 6 pangkat 6, berarti 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 3. Oke, berarti ini 6 dikali 6 pangkat 3 lebih kecil K kali 6 pangkat 3 lebih kecil dari, nah 6 pangkat 3 itu 216 dikali 6 pangkat 3. Oke, berarti untuk menghitung banyak bilangannya, sama saja kita akan menghitung banyaknya bilangan K dari antara 6 sampai 216. Nah, banyak K-nya itu berarti yang dimaksud lebih besar dari 6, berarti 7, 8, 9 dan seterusnya sampai 215. Oke, banyak bilangannya atau NK-nya itu karena ini bilangan terurut bilangan asli, berarti itu banyaknya 215 dikurangi 7 ditambahkan 1. Oke, hasilnya ini 208 tambah 1 berarti 209. Oke, jawaban yang benar berarti di sini yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 5. Ini tentang geometri. Diketahui panjang BD-nya ini sama dengan CD, kemudian BE sama dengan DE, kemudian di sini AJ sama dengan JD. Oke, di sini kita misalkan dulu lah, BE-nya itu kita misalkan A, berarti ED-nya ini A juga karena panjangnya sama. Kemudian untuk DC sama dengan BD, berarti di sini 2A. Kemudian AJ dengan JD-nya itu sama juga. Ini kita misalkan B, berarti di sini B juga. Kemudian DG sejajar CF. DG-nya ini sejajar dengan CF ini. Oke. Jika perbandingan luas daerah ADH, oke, jadi luas ADH kita tulis seperti ini saja. Luas ADH dibanding luas ABC itu dalam bentuk M per N. Ditanyakan M tambah N-nya berapa. Oke, jadi pertama di sini kita fokus dulu ke sini. Ke segitiga ini, segitiga EHD. Nah, perhatikan ini EHD itu kan sebangun dengan EIC. EIC. Jadi ini EHD ini sebangun dengan EIC. Karena HD dengan IC-nya berarti sejajar. Nah, karena dia sebangun, ED-nya itu A, DC-nya itu 2A, berarti kalau EH-nya itu C, IH-nya itu berarti 2C. Artinya EH banding H itu 1 banding 2. Oke, itu dari tinjauan segitiga EHD dengan EIC. Sekarang kita fokus lagi di segitiga AIJ. AIJ itu sebangun juga dengan segitiga AHD.
AHD. Oke, AHD. Karena HD dan IJ juga sejajar. Nah, karena di sini AJ dengan JB sama, berarti HI dengan AI juga sama. Nah, berarti di sini 2C juga. Oke, karena perbandingannya kita sudah tahu. Nah, sekarang boleh kita fokus ke luas. Kita perhatikan di sini luas ABC. Nah, karena BD dengan DC sama panjangnya dan memiliki puncak yang sama di A, berarti luas BDA itu setengahnya luas ABC. Oke, karena ini sama panjang. Kemudian kita lihat lagi, karena BE dengan ED juga sama panjang, berarti luas EDA itu setengah dari BDA atau setengah dari setengah ABC. Oke, ABC ini maksudnya luasnya. Oke, berarti EDA itu 1/4 dari luas ABC. Itu EDA. Nah, sekarang karena yang dibahas itu ADH, berarti luas ADH itu ADH ini, oke, perhatikan di sini. AH banding HE berarti kan 4/1. AH HE itu 4/1, atau kita tulis ini AH banding EH itu sama dengan 4/1. Artinya luas AHD itu berarti 4/5 dari luas EDA. 4 per keseluruhannya 5 dari luas AED. Berarti 4/5 dari 1/4 luas ABC. Nah, ini ABC-nya berarti luas ADH dibandingkan dengan luas ABC itu sama dengan 4-nya ini saling menghabiskan, berarti 1/5. Artinya M-nya 1, N-nya 5. Jadi M tambah N itu sama dengan 1 ditambah 5, jadinya 6. Berarti jawaban yang benar itu yang B. Oke, jadi di sini kita cuma gunakan kesebangunan segitiga, dilihat dari sisi-sisinya atau perbandingan sisinya. Nah, di sini juga yang harus ditekankan bahwa untuk segitiga yang memiliki puncak yang sama, perbandingan luasnya itu sama dengan perbandingan alasnya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, soal nomor 6. Jika X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 sama dengan 18, X-nya tidak boleh 0, maka nilai X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7 ditambah 7 sama dengan berapa? Oke, di sini karena yang ditanyakan X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7, sedangkan di sini yang diketahui X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3. Berarti yang kita butuhkan itu X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4. Ini yang kita butuhkan untuk menghitung X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7. Nah, bagaimana cara kita dapatkan ini? Oke, kita mulai dari ini X tambah 1/X pangkat 3. Nah, X tambah 1/X pangkat 3 berarti kan sama dengan A plus B pangkat 3. Dengan bentuk penjabarannya berarti X pangkat 3 ditambah 3 kali X pangkat 2 dikali 1/X ditambah 3 dikali X dikali 1/X pangkat 2 ditambah 1/X pangkat 3. Nah, di sini kita gabungkan berarti X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 ditambah ini kita faktorkan jadinya 3X kali 1/X belakang kurung. Nah, berarti di bagian ini tinggal X ditambah di bagian yang kedua ini tinggal 1/X. Oke, ini kan X per X ini saling menghabiskan, berarti tinggal 3. Nah, berarti X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 itu 18 ditambah 3X di plus 1/X. Nah, di sini boleh untuk mempermudah X tambah 1/X nya kita misalkan dulu A, berarti A pangkat 3 sama dengan 18 plus 3A.
Ini kalau kita pindah ruaskan, A pangkat 3 dikurang 3A ini sama dengan 18. Oke, sebenarnya ini disama dengan 0, tapi boleh. Nah, di sini kan nilai A, berapapun nilai A ini harusnya memenuhi. Jadi di sini boleh kita bentuk kayak begini. A dalam kurung A kuadrat kurang 3 sama dengan 18. Nah, ini nilai A yang memenuhi. Bisa kita lihat, ini kan 18 itu 3 kali 6. Oke, berarti kalau A nya 3, ini pasti A pangkat 2 kurang 3 nya itu sama dengan 9 kurang 3, 6. Nah ini pas, berarti A pangkat A nya sama dengan 3 boleh kita gunakan. Nah boleh juga ini kita gunakan Horner untuk kita faktorkan, boleh, tetapi untuk ini tidak masalah kita gunakan bentuk seperti ini. Oke, berarti sekarang kita sudah ketahui X ditambah 1/X itu sama dengan 3. Nah, untuk mencari X pangkat 4 tambah 1/X pangkat 4, ini kita kuadratkan dulu. Ini juga kita kuadratkan, jadinya X kuadrat tambah 1/X kuadrat ditambah 2 kali X kali 1/X sama dengan 9. Nah, ini juga saling menghabiskan, berarti X kuadrat ditambah 1/X kuadrat sama dengan 7, 9 kurang 2. Nah, selanjutnya ini kita kuadratkan lagi. Ini kita kuadratkan, di sini juga dikuadratkan, berarti X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4 ditambah 2 kali X kuadrat dikali 1/X kuadrat sama dengan 49. X kuadratnya juga saling menghabiskan, berarti X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4 sama dengan 47. Oke, kita sudah ketahui X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4. Berarti tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 4 tambah 1/X pangkat 4. Itu kan sama dengan 18 kali 47 tadi. Oke, ini kalau kita kali masuk, berarti X pangkat 7 ditambah, ini X pangkat 3 dikali 1/X pangkat 3 tinggal 1/X ditambah 1/X pangkat 3 dikali X pangkat 4 sisa X ditambah 1/X pangkat 3 dikali 1/X pangkat 4 berarti 1/X pangkat 7 sama dengan, nah di sini 18 kali 47 56 12 32 37 berarti 826. Nah berarti X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7 ditambah, nah ini kan 1/X ditambah X, tadi hasilnya 3, berarti ditambah 3 sama dengan 826. Nah berarti karena yang ditanyakan X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7 plus 7, ini kan plus 7, di sini baru plus 3, berarti X plus 7 ditambah 1/X plus 7 ditambah 3 ditambah saja lagi dengan 4. Nah sama dengan 826 tambah 4. Nah berarti X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7 ditambah 7 itu sama dengan 846 berarti 850. Oke, ini kita perbaiki. Oke, jadi ini 846. Nah berarti jawabannya itu 850, berarti yang B. Oke, itu sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada hal yang ditanyakan silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.